focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fauzan Project Kreatif. Di video ini saya akan review sebuah lampu LED yang cukup murah ya, atau cukup terjangkau lah menurut saya. Harganya cuma 89.500, di bawah 100.000. Tapi itu untuk satu piece-nya. Di sini saya sudah siapin 2 piece LED-nya. Kalau 2 piece tinggal dikalikan ya sekitar 180.000 lah 2 piece-nya. Masih di bawah 200.000 untuk sepasangnya. Ini saya beli di toko online. Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan lihat di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Itu pun kalau masih ada stoknya. Biasanya kalau barang murah itu stoknya cepat habis sih. Saya pilih di sini yang soket HB3 karena saya akan fungsikan LED ini untuk lampu jauh atau lampu dim pada sebuah kendaraan, bukan untuk lampu dekatnya ya. Jadi saya akan pasang di mobil yang lampu jauh dan lampu dekatnya itu terpisah. Yang lampu dekatnya H11, lampu jauhnya HB3, dan ini sudah saya pilih dengan soket HB3 atau 9005. Tapi untuk LED-nya bisa kita pilih jenis soketnya, ada yang H11, kemudian ada H4 juga, H7, H3 dan H1 dan lain sebagainya. Di dalam kemasannya bisa kita lihat cuma ada LED-nya di sini, dan ini mirip sekali dengan LED-nya milik Ayoto ya. Ya ini persis sekali, sangat persis sekali saya lihat dengan LED-nya Ayoto. Tapi kalau LED Ayoto saya cek ini untuk satu piece-nya saja bisa lebih dari 100.000. Tapi ini harganya 89.000 ya, di bawah 100.000. Di bagian bawahnya ada kipas dengan ukuran yang mini sekali. Drivernya sudah include di dalam LED-nya ya. Jadi untuk chip emitternya sendiri di sini Zeiss ya. Saya cari-cari sebuah LED yang cukup murah meriah ya. Kemudian saya tertuju dengan LED ini karena chip emitternya pakai Zeiss, bukan COB. Biasanya kalau LED yang di harga 100.000 ke bawah itu masih COB. Ini sudah Zeiss. Oke, nice. Untuk materialnya di sini full aluminium, bukan plastik ya. Ini bukan plastik, ini aluminium loh. Sampai di bagian soket-soketnya di sini. Untuk wattnya katanya ini 30 watt, tapi nanti coba kita lihat ini real wattnya berapa, dan nanti saya coba test drive di jalan pada malam hari ini gimana ya. Saya sudah siapin sepasang di sini biar nanti bisa saya test drive di jalan. Ini sudah sepasang saya belinya. Di sini sama saja yang HB3. Untuk finishingnya ini bukan yang terbaik ya. Di bagian sini kita bisa lihat celah-celahnya yang nggak bagus sih, finishing atau potongan bodinya. Bagian sini juga nih. Tapi ya cocok lah, harganya kan nggak mahal ya, di bawah 100.000 untuk satu piece-nya. Jadi itu hal yang wajar ya. Di sini saya sudah siapin power supply 12 volt DC 30 ampere dan ada wattmeternya. Ini untuk spesifikasinya dia 30 watt, katanya 30 watt, dan dia bisa bekerja di tegangan 12 sampai 32 volt. Jadi di mobil truk yang 24 volt ini juga bisa dipasang. Lalu dia waterproof IP68, bisa dicemplungin ke air sedalam 1 meter selama 30 menit lah berarti ya. Dan ini ada garansinya dari penjualnya ya, selama 12 bulan atau 1 tahun. Untuk tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt, dan ini saya coba lihat apakah dia non polaritas atau positif negatifnya bisa dibolak-balik. Pertama saya coba bagian sini dulu yang negatif, kemudian di sini yang positifnya. Oke, dia nyala. Sekarang saya coba balikan lagi di bagian sini yang negatif. Oke, dia nyala. Berarti dia non polaritas, positif negatifnya bisa dibolak-balik. Sekarang saya coba dulu, kita lihat real wattnya di sini berapa ya. Oke, di start awal yang saya dapatkan di 26, sekian watt, turun sampai 25 watt. Jadi ya kira-kira real wattnya 25 watt ya untuk satu piece-nya. Untuk hasil terangnya di sini lumayan lah ya. Kalau untuk LED yang harganya 100 ribuan atau di bawah 100.000 kita nggak bisa berharap banyak, karena ada harga pasti ada kualitas. Tapi dengan harga segini apakah sudah cukup mumpuni untuk sebuah lampu kendaraan? Nanti kita coba test drive di jalan. Dan ini hasil outputnya, bisa kalian lihat terangnya segini, lumayan lah ya terangnya ya. Ini mantap sih. Katanya ini bisa lebih terang dari halogen standarnya di mobil.
Di sini sudah 23, sekian watt. Sekarang saya coba nyalakan dulu sampai 10 menit lebih, kita lihat dropnya ini sampai berapa. Tadi start awalnya di 26 watt ya. Jadi ini sudah 10 menit lebih saya nyalakan, dan untuk wattnya di sini sampai 17, sekian watt, yang start awalnya tadi di 26 watt. Hampir 10 watt ya, kira-kira 8 sampai 9 watt lah untuk sampai dropnya ini. Untuk panasnya sendiri saya coba ukur ya. Body LED-nya ini panasnya sampai seberapa? Ini lumayan sudah panas sih. Ini untuk panas temperatur bodinya di 50-58. Di rata-rata 58 derajat Celcius untuk panas bodinya. Di bagian bodi samping dia sampai di 75 ya. Sampai 75 derajat Celcius. Ini sampai 76 derajat Celcius di bagian bodi sampingnya. Batangan LED-nya dia di angka 80 derajat Celcius. Jadi ini cukup tergolong panas sampai 80 derajat Celcius, tapi itu wajar sih. Dia nggak sepanas halogen ya, masih dingin lah dari halogen standar di mobil. Kalau halogen standar di mobil itu bisa lebih dari 100 derajat Celcius, tapi ini di bawah 100 derajat Celcius. Oke, untuk terangnya juga masih lumayan lah ya. Ya harganya nggak mahal, ya sebuah LED yang low budget atau harga yang sangat terjangkau lah menurut saya. Kalau untuk desainnya, kemudian speknya, ini mirip-mirip sekali dengan LED Ayoto ya. Saya sudah beberapa kali review yang LED Ayoto dan ini memang sangat mirip sekali sih. Beda brandnya saja. Kalau untuk spek, kemudian desainnya ini sangat mirip sekali dengan LED Ayoto. Tapi kalau LED Ayoto kan kita lihat harganya itu di atas 100.000, ini masih di bawah 100.000 rupiah. Ini untuk kipasnya tadi nggak berisik, masih smooth, dan untuk real wattnya start awal di 26 watt, drop sampai 17 watt. Dan sekarang saya coba dulu test drive di jalan, nanti saya coba juga bandingkan dengan halogen standar di mobil. Simak terus video ini. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise. I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself. Nah, di sini saya akan coba LED M3 Luxion Jazz ini. Ini namanya tadi saya lupa nyebutin, untuk namanya LED M3 Luxion Jazz. Ini saya akan pasang di mobil Daihatsu Ayla, yang dimana untuk headlamp mobil ini lampu dekat, lampu jauhnya itu terpisah. Di sini untuk lampu dekatnya menggunakan proyektor bawaan mobilnya yang soket Hasblas, dan terpasang LED DHP 65 watt yang pernah saya review pada video sebelumnya. Dan saya akan coba sandingkan dengan LED yang murah meriah. Kalau masalah harga, LED DHP 65 watt ini jauh ya. Ini LED DHP-nya harganya 1.850.000 yang pernah saya review pada video sebelumnya. Saya sandingkan dengan LED yang harganya 200 ribuan untuk sepasang ya. Yang anggap saja 200 ribuan. Nah, untuk di mobil ini yang lampu jauhnya di sini dia masih halogen standar kuning. Kalau kalian penasaran dengan LED DHP 65 watt ini, cek saja di video saya sebelumnya ya. Ini untuk terangnya segini dan dia jauh lebih terang dari halogen standar. Nah, ini untuk lampu jauhnya dia masih halogen kuningnya nih. Bisa kalian perhatikan ya. Sekarang saya akan coba ganti. Caranya simpel sih untuk menggantinya. Ini soketnya saya lepas dulu. Dengan bagian ininya saya tekan, kemudian tarik ke bawah. Oke, udah terlepas. Ini soket HB3 ya. Jadi dia sesuai. Ini saya putar berlawanan arah jarum jam. Oke, udah keluar. Untuk bohlamnya dia pakai yang HB3 ya, 9005, 60 watt. 60 watt, jadi bukan yang 55 watt, ini yang 60 watt. Pertama saya akan coba bandingkan dulu halogen standar 60 watt ini dengan yang LED Jazz M3 Luxion ini, yang untuk real awalnya itu 26 watt dan drop sampai 17 watt. Cara pasangnya juga simpel seperti bohlam biasa, dia PNP ya, asal soketnya itu sesuai. Nah, bisa diperhatikan di sini. Kemudian kita tekan sedikit ke dalam, lalu putar searah jarum jam. Nah, seperti itu. Kipasnya di bagian atas jadinya.
Ini soketnya kita tinggal pasang, jadi nggak menentukan yang mana positif negatifnya karena dia non polaritas. Ini saya tinggal tancapin. Oke, udah terpasang. Sekarang saya coba nyalakan dulu dan coba saya bandingkan dengan yang halogen standar di sini ya, masih terpasang sebelah kiri. Yang kanan sudah LED M3 Luxion Z-nya sudah saya pasang, tapi saya tidak menyalakan untuk yang lampu dekatnya. Saya coba saya matikan biar ketahuan ya untuk terangnya. Ini untuk lampu dekatnya saya matikan dulu. Ini saya matikan juga sebelah kiri kanan ya. Oke, sudah mati. Sekarang kita nyalakan untuk lampu jauhnya pada mobil ini. Nah, ini sudah menyala dan bagian kanan itu yang LED dan bagian kiri itu yang halogen standar. Sekarang saya coba matikan dulu yang LED ini. Yang LED coba saya matikan. Saya cabut soketnya dan saya coba ukur lumens atau luxnya berapa. Saya gunakan seperti biasa alat luxmeter ya. Dan untuk jarak pengukurannya dari dinding di sana ke permukaan headlamp ini 3,5 meter. Biasanya sih 5 meter, tapi karena mobil ini nggak bisa mundur lagi ke belakang, makanya saya pakai yang jarak pengukuran 3,5 meter. Sekarang saya coba halogen standar yang 60 watt. Untuk luxnya berapa di sini? Oke, untuk halogen standar dia di 4071 lux. Ini lumayan tinggi ya. Kenapa bisa tinggi seperti ini? Karena dia masih menggunakan reflektor biasa dan untuk pantulannya itu sorotnya ke depan dan seperti ini. Sorotnya itu nembaknya ke depan, makanya dia bisa lebih terang atau lebih tinggi luxnya. Sekarang kita coba yang LED M3 Luxion Z-nya berapa? Yang halogen dapatnya 4071 lux. Jadi di sini untuk yang halogen sudah saya cabut soketnya dan sudah mati, dan di sini untuk LED-nya sudah saya pasang. Kita lihat untuk luxnya berapa ya. Ini untuk hasil sorot cahaya. Tadi yang halogen itu di 4000 lux ya. Sekarang saya coba untuk yang LED M3 Z-nya ini. Untuk wattnya ini di antara 17 sampai 26 watt. Ini sudah saya cari-cari untuk 4195 lux. Jadi sedikit lebih tinggi yang LED M3 Luxion Z ini daripada halogen yang 60 watt. Padahal ini udah saya nyalakan 10 menit lebih dan bisa drop sampai 17 watt. Untuk lumensnya di 4195 lux. Untuk LED M3 Luxion Z ini sedikit saja lebih tinggi dari yang halogen standar. Tapi kita bisa coba lihat dari harganya sendiri. Ini tergolong sangat murah ya. Makanya ya nggak terlalu bisa banyak berharap ya. Kalau ingin yang lebih tinggi, pastinya lebih mahal lagi harganya. Tapi ini kan untuk yang harga murah meriah ya. Oke, jadi LED M3 Luxion Z-nya sudah saya pasang di headlamp mobil ini yang di bagian lampu jauhnya. Ini yang menyala lampu dekatnya yang menggunakan LED DHP 65 watt yang pernah saya review pada video sebelumnya ya. Jadi yang ini menyala pada LED DHP-nya saja. Untuk lampu jauhnya belum menyala. Kiri kanan sudah saya pasang. Tadi saya sudah bandingkan dengan halogen, beda jauh ya untuk terangnya atau untuk jumlah lumensnya. Sekarang saya akan coba nyalakan dulu beserta dengan lampu dekatnya atau LED DHP-nya. Karena kalau lampu jauhnya itu di sini, lampu dekatnya pasti akan ikut menyala. Nah, kalian perhatikan ini untuk lampu jauhnya yang menyala di bagian sisi tengah, fokus ke tengah ini ya, LED M3 Luxion Z-nya. Dan kalian pasti bertanya ini, kalau dilihat kok bisa sama terangnya? Sama terang aja sih sebenarnya. Padahal LED DHP ini kan LED yang premium dengan watt yang lebih tinggi dan harga yang lebih tinggi ya. Begini, akan saya jelaskan dulu ya sebelum kalian salah paham. Di sini LED DHP-nya terpasang di sebuah proyektor dan pantulannya itu dari reflektor ke lensa proyektor dan hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat. Kalau LED M3 Luxion Z-nya di sini saya pasang pada bagian reflektor mobil. Jadi pantulannya dari reflektor langsung keluar. Beda dengan yang menggunakan proyektor.
Tapi kalau misalnya ini dibalik ke sini, ini dibalik ke sini, misalnya LED M3-nya ke proyektor, LED di HP-nya ke sini, pasti jauh lebih terangnya ya. Jadi seperti itu, kalian jangan salah paham. Untuk perbedaannya saya coba tukar pun nggak bisa karena beda soketnya ya. Jadi jangan salah paham atau salah kaprah ya. Nah, untuk ini lampu jauhnya ini lumayan lah ya, menggunakan LED yang harganya 200, di bawah 200.000 untuk sepasangnya. Saya coba matikan dulu untuk yang LED di HP-nya ya. Saya cabut soketnya dulu biar lebih ketahuan terangnya gimana. Ini kan lampu dekatnya yang menggunakan proyektor pakai LED di HP ya. Jadi pada saat lampu jauh ini enggak, LED di HP-nya masih ikut nyala. Walaupun saya matikan gini dan saya ikut dim, lampu dekatnya juga masih ikut nyala. Jadi untuk lampu LED di HP-nya yang terpasang di proyektor lampu dekat di mobil ini, soketnya sudah saya lepas, kiri kanan ini sudah saya lepas ya. Oke, coba saya nyalakan. Nah, ini adalah hasil dari LED M3 Luxion Z-nya. Saya agak susah sih nyebutnya. Dan ini untuk lampu dekatnya tadi sudah saya cabut ya untuk soketnya yang LED di HP, jadi dia nggak ikut nyala lagi. Jadi kita bisa lihat hasil terangnya seperti ini, tapi ini pantulan dari reflektor untuk lampu jauh ya. Kalau karakter cahayanya ini untuk LED ataupun yang pakai halogen tetap seperti ini sih. Cahayanya tetap seperti ini bentuk cahayanya. Tapi kalau untuk terangnya kalian bisa lihat ya. Nah, untuk memastikannya saya coba sorot ke jalan ya biar lebih jelas lagi. Oke, jadi di sini mobil sudah menghadap ke jalan dan di sini dalam kondisi aspal basah karena tadi baru diguyur hujan lebat ya, tapi hujannya udah berhenti. Di sini aspalnya sudah basah ya. Jadi nanti saya test drive di kondisi jalanan basah. Nah, kalian perhatikan ini untuk lampu jauh pada mobil ini yang menggunakan LED M3 Luxion Z-nya, dan untuk yang low beam atau lampu dekat yang menggunakan LED DHP ini masih belum saya pasang soketnya, dan ini hanya menyala yang bagian lampu jauh pada mobil ini. Lampu dekat proyektor masih saya lepas soketnya ya. Jadi di sini kalian bisa perhatikan untuk sorot cahayanya ini lumayan lah ya, lumayan jauh dan lumayan terang. Ya, untuk kalau dibanding dengan ini yang halogen yang 60 watt tadi ya nggak terlalu beda jauh sih, atau nggak terlalu beda terangnya. Untuk di kondisi jalanan basah seperti ini masih terlihat terang ya. Ini untuk dimnya ya. Ini lampu dekatnya yang menggunakan LED DHP nggak menyala ya. Jadi coba saya pasang dulu untuk soket lampu dekatnya. Nah, di sini untuk lampu dekat yang menggunakan LED DHP 65 wattnya sudah saya pasang kembali, dan ini hanya menyala yang lampu dekat proyektor di mobil ini. Untuk yang di lampu jauhnya masih mati yang menggunakan LED M3 Luxion Z-nya ya, yang menyala di lampu dekatnya. Tadi kan yang menyala ini dan ini saya cabut, sekarang kebalik. Tapi ini nggak saya cabut, belum saya nyalakan untuk lampu jauhnya ya. Nah, untuk hasil sorot dari LED DHP 65 wattnya seperti ini, tapi untuk lebih detailnya kalian bisa cek video saya yang tentang review LED DHP 65 watt pada video sebelumnya ya. Untuk terangnya ini kemarin saya coba untuk LED DHP ini sangat bagus sekali dan sangat worth it sekali ya, tapi harganya memang mahal ya, 1.850.000, dan untuk lampu jauhnya saya pakai yang harga di bawah 200.000. Ini terangnya bagus ya, LED dengan harga 1.800.000 ditemani sama LED yang harga di bawah 200.000 untuk lampu jauhnya nih ya. Tapi kalian jangan salah paham ya, yang tadi saya sebutkan kenapa ini bisa terlihat tidak jauh beda terangnya ya. Nggak jauh beda terangnya dari LED DHP yang konsumsi wattnya lebih tinggi dan harganya lebih tinggi. Yang tadi saya sebutkan, kalau yang LED M3Z tadi ini pantulan cahaya dari reflektor langsung, makanya dia lebih langsung nyorot ke depan dan fokus juga lebih padat. Tapi yang LED DHP menggunakan ball proyektor yang pantulan cahaya itu ke reflektor dulu, baru ke lensa proyektor dan langsung menyebarkannya ke luar seperti ini. Jadi jangan salah paham. Tapi seperti ini saja kalian bisa lihat ini yang LED DHP bagian bawah ya. Jadi kalian perhatikan untuk LED M3 Luxion Z-nya ini bagian atas ini. Ini terangnya nih. Kalau yang LED DHP kan di sini. Jadi jangan salah paham ya. Sekarang saya test drive di jalan, simak terus video ini.
focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Oke, tadi setelah saya uji di jalan untuk hasil lampu jauh yang terpasang di mobil ini, LED M3 Luxion Z-nya ini sudah lebih lumayan sih dari halogen standar ya. Kalau halogen standar yang kuning sebelum saya gunain ini kan di mobil ini, memang saya sudah pasang LED di HP sebelumnya dan pakai halogen kuning. Pada saat lampu jauh itu terasa halogen kuningnya jadi redup karena beda warna. Dan tujuan saya untuk review lampu LED M3 ini ya untuk menandingkan LED di HP ini biar warna sorot cahaya lampu jauhnya itu sama-sama putih tapi dengan harga yang murah ya. Tadi sudah kita lihat untuk lampu jauhnya yang saya nyalakan beberapa kali seperti ini. Kalau di sorot dekat sekitaran di jarak 50-100 meter itu masih kelihatan cahayanya, tapi kalau sudah lebih dari 100 meter itu agak redup cahaya dari lampu jauhnya ini yang terpasang LED M3 Luxion Z-nya ya. Ya ada harga pasti ada kualitas. Ini kan harganya yang murah meriah ya. Wattnya yang paling drop sampai 17 watt ya, memang seperti ini. Saya nggak bisa berharap banyak sih. Tapi ini sudah cukup lumayan lah untuk sebuah LED yang di bawah 200.000 sepasangnya ya. Ya jadilah. Kalau misalnya lebih maksimal lagi saya pakai LED DHP di lampu jauhnya pasti lebih terang lagi ya, untuk lampu jauhnya pasti lebih terasa lagi. Tapi kalau misalnya LED M3 Luxion Z-nya saya pasang di lampu dekat yang proyektor pada mobil ini khusus di mobil yang lampu dekat dan lampu jauhnya terpisah ya, seperti di mobil Daihatsu Ayla ini, Daihatsu Agya ataupun yang terpisah lah. Ya memang seperti ini ya. Oke, mungkin begitu saja tentang review saya LED M3 Luxion Z-nya ini. Ya kesimpulan saya tentang LED ini cukup rekomendasi dengan harga yang di bawah 200.000 tapi dengan output yang bisa lebih terang dari halogen standar. Untuk kondisi jalanan yang basah atau aspal yang basah tadi sudah lumayan dan terlihat lebih jelas dari halogen ya.
Buat kalian yang ingin tahu di mana link pembelian LED entry Luxion Jazz ini, silahkan lihat di deskripsi video ini ya. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Itu pun kalau masih ada stoknya. Biasanya kalau LED yang marmer itu cepat habis ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorialnya kepada sobat. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time. You trust me.